warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Akhwan, tamu undangan Allah yang berbahagia, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini atas izinnya kita masih diperkenankan untuk berkumpul kembali di sebuah majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dari beliau Ustadz Taufan Yuda Negara Sarjana Hukum. Beliau adalah Mudir Pondok Pesantren Jajar Islamic Center Surakarta. Baiklah, untuk mengingat waktu akan kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara inti, dan yang ketiga adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu acara pada malam hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk menginjak ke acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufan Yuda Negara Sarjana Hukum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ihsanih wa syukru ala taufiqi imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ta'zima sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dan adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita pada kesempatan pertama ini, yang tentu kita bersyukur atas segala nikmat Allah, dan kita diingatkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwa nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah agama Islam. Ini sesungguhnya nikmat yang paling besar yang tidak bisa diganti dengan apapun. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah menekankan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang nyari Islam selain yang mencari selain Islam sebagai agama, maka apa kata Allah? Tidak bakalan Allah terima, dan di akhirat dia menjadi orang yang rugi. Apa makna rugi di akhirat? Disebutkan para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa rugi di akhirat itu tidak lain dan tidak bukan adalah masuk neraka. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri dan kita jaga. Maka sebab itulah Allah mewanti-wanti kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaum muslimin, jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara menjaga keislaman, nah itu butuh perjuangan. Ya, tidak hanya di istilahipun nuwun sewu, kalau bahasanya guys pokoknya
tetapi memang sebagaimana yang Allah perintahkan, wa qur rabbi zidni ilman. Nabi saja diperintah oleh Allah untuk mencari ilmu. Dan ilmu yang dimaksud dalam Quran dan hadis tidak lain tidak bukan adalah ilmu Allah, ilmu tentang syariat Islam, ilmu tentang agama Allah yang dengannya kita bisa baik di dunia dan di akhirat. Maka dari itu Bapak Ibu, di antara tips, di antara cara untuk menjaga Islam kita, dia mau tidak mau kita harus belajar. Nah Bapak Ibu, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa belajar agama ini buahnya sangat luar biasa. Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berusaha untuk menempuh satu jalan untuk mempelajari agama Allah, untuk mempelajari Islam, maka dengannya Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Terus Islam itu ternyata agama yang ilmiah. Sebagaimana kita di dunia, kita tidak mungkin Bapak Ibu jadi ahli matematika tanpa belajar. Bisa nggak Bu? Lahir buatan saksi mau, buatan sekolah, ngerti-ngerti, pinter, ahli matematika, sudah di arsitek, gambar ini, gambar itu, kepake buatan mungkin. Sami dokter, ribut Pak, diperiksa kali dokter, buatan hati sekolah dokter pun belum, pun meragukan ini kan. Nah, seperti itu pula ternyata dalam menjaga keislaman kita mau tidak mau harus belajar. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala muliakan panjenengan semua dengan adanya majelis ilmu yang panjenengan berkenan untuk hadir di dalamnya. Karena sesungguhnya Nabi pun telah memberi isyarat bahwa di antara orang yang Allah pengen kebaikan kepadanya, Allah pahamkan dia agamanya. Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan buat, Allah akan jadikan dia paham terhadap agamanya. Menurut saya sama. Kalau kita pengen belajar nopo gitu, belajar nopo mawon, itu kan juga harus pakai pengalaman, pakai teori, pakai ini satu persatu. Ternyata sama Bapak Ibu, dalam belajar agama kita juga demikian. Nah, dan Bapak Ibu, pada kesempatan perdana pertemuan kita ini, mungkin sedikit saya kenalan. Saya nama yang beri kakek dan juga bapak, namanya Taufan Yuda Negara, karena kakeknya dulu pernah jadi tentara. Nah itu Taufan itu doa kata kakek saya supaya saya bawa di Ka'bah. Jadi kenapa tulisannya bukan TOPAN? Kalau TOPAN jadi bahasa Indonesia angin topan. Tapi ini Taufan kata kakek saya dulu pernah nyantri juga, aslinya Surabaya. Ya zaman kemerdekaan tahun 20 bayarannya, beliau masih aman supaya cucunya ini bisa tawaf di Ka'bah, dan alhamdulillah dikabulkan oleh Allah, bisa tawaf di Ka'bah. Lalu Yuda ini prajurit, Negoro ini Negoro. Kalau kakek saya disuruh jadi tentara gitu. Tapi Mbah Putri melarang. Jadi Mbah Kakung Hakem, Mbah Putri apa tentara ini dikirim perang. Kalau saya dan seterusnya. Singkat cerita, kalau saat ini dapat tentara Allah. Setiap hari pulau ngajar di pondok pesantren, ngajar Islamic Center itu. Pondok putrinya itu ada di Jajar Cenak Perkahwinan Pertigaan Faroka. Kalau pondok putranya sudah dipindah ke Sambi berlari pergi pondok kedua. Alhamdulillah santri diterima kata. Kalau santri saya SMP SMA itu 800-an sekitar. Jadi tiap hari saya ngajarnya di unit yang SMA-nya.
Nah, jadi pikiran aku tiap hari ngurusi lari-lari. Oke, begitu Bapak Ibu, mungkin perkenalan singkatnya. Dan di kajian kali ini izinkan saya untuk menyampaikan satu hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat yang sangat mulia. Nama sahabat tersebut adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Namun saya ini bahasanya saya campur-campur gitu. Yang sangat nyantai, dan semoga sangat paham. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menika sahabat ingkang yuswane boten panjang Bapak Ibu. Beliau sedo usianya ketika hanya masih 33 tahun radhiyallahu ta'ala. Dan beliau ini adalah orang yang pernah Rasulullah kirim untuk menjadi gubernur di Yaman. Nah, beliau ini orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan Mu'adz bin Jabal ini adalah orang yang dikatakan oleh para sahabat orang yang paling paham terhadap hukum Islam. Tapi kalau masyaallah, beliau meninggal usia 33 tahun di masa kekhalifahan Umar bin Khattab ketika terjadi wabah Taun di negeri Syam. Syam itu nanti Bapak Ibu. Syam itu nanti Suriah. Nah, Suriah ke atas itu. Nah, jadi Syam itu sebenarnya terdiri dari 4 negara: Palestina, Suriah, Yordania, setengah oleh adalah Lebanon. Kalau zaman sekarang. Nah, beliau meninggal di daerah tersebut karena wabah Taun. Taun itu penyakit kulit. Dan banyak kaum muslimin yang saat itu kurang lebih tahun 18 Hijriah. Tahun 18 Hijriah kaum muslimin berhasil membuka daerah Syam, ya, lalu diisi dengan keislaman di sana. Tetapi qadarullah terjadi penyakit Taun dan salah satu korbannya yang meninggal. Kalau kemarin di sini kan ada wabah juga kan, corona rasa dunia mungkin. Nah, ini terjadi di Syam, subhanallah. Nah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini meriwayatkan satu hadis dari Nabi SAW bahwa Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nabi ngendikan 3 wasiat Bapak Ibu. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang kedua, ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan jelek. Lalu wasiat yang ketiga, pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Subhanallah, ini agama Islam itu menurut saya kalau bahasa kitanya mau dicacat dari sisi apapun tidak akan bisa. Mergini agama Islam itu sangat sempurna, sangat bagus. Loh, nah jadi ini teroris orang Islam. Ripun ini Bu, laras boten. Ciri-cirinya jenggot apa Cengkrang. Kenapa mulai? Oh, teroris ini makanya sih Pak. Apa lagi? Irang. Wah, teroris ini. Ripun Bapak Ibu setuju mboten? Ya. Kok mboten setuju ripun? Non sewu Bapak Ibu. Kalau kita ngaji pengajian Islam itu tenggene hadis Nabi niku bunuh kucing aja mlebu neraka lho Bu. Ada itu seorang wanita dari kalangan ya dulu ya sebelum zaman Nabi menahan seekor kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dikurung, gitu, boten sakit medal, mati karena itu. Ini dikatakan Nabi orang ini masuk. Mohon saya boleh, mejane kucing ini, nopo malih mejane dia, subhanallah. Tapi kita lihat Bu, ini menurut saya saat ini masuk ke syarah hadis. Saya ingin menyampaikan bahwa Islam itu tidak ada cacat dari segala sisi. Dan ini yang paling mudah begini Bu.
cacat itu orang yang tidak suka Islam. Dan itu sudah Allah katakan dalam Al-Quran, ya, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang-orang kafir itu nggak suka sama Islam, sehingga mereka pengen meredupkan cahaya Islam dengan segala cara mereka, dengan mulut mereka, dengan perbuatan mereka. Tetapi Allah akan tetap menyempurnakan agama Islam, karena Islam itu datang dari Allah, pasti benarnya, tidak akan ada cacatnya. Oke, kalau saya Bapak Ibu nanti ningali film Bapak Ibu, film-film barat itu lho Pak. Niku pripun Bu? Enten perampok, napa enten konspirasi, napa enten, jangankan konspirasi, tiang nyolong mobil, lakonnya nyolong mobil Pak. Leres banget. Kan gini film-film itu Pak. Enten napa? Dia ngake nyetir kok todong ngalih napa? Pistol. Motor sik aku koyak musuh. Padahal jari ini lakon tapi ngerampok mobil. Baru mobilnya kok merampok meneh dan seterusnya. Nuwun sewu Bapak Ibu. Seperti ini ada enggak dalam Islam? Boleh enggak dalam Islam? Ternyata bahwa sadar kita menerima terus apa biasa wae gitu. Ternyata kadang gitu Bapak Ibu. Ternyata dalam Islam nggak boleh seperti itu. Lah, dan ternyata saat ini Rusia merangi pundi Bapak Ibu? Ukraina. Pendidikan nopo bahkan itu. Apa? Pendidikan rudal bahkan itu. Sing pecah pun pinten. Enten sing wani nyebut Rusia teroris. Ternyata boten nggih. Biasa apa? Amerika nggih saja kalau itu musuh gitu aja. Itu enggak sama kayak Amerika. Mungkin jeng ben apa zaman Rino tahun 1945 tanggal 8 Agustus Amerika ngebom boten nang bom biasa Bu. Bom nuklir. Pundi sing dibom? Hiroshima dan Nagasaki lebih bundan mawon. Sing pecah tiang pinten sing rusak napa mawon. Enten sing mengecap Amerika teroris. Ternyata nggih mboten enten. Dan terus ini apa jadinya? Ya inilah kalau standarnya bukan standar Islam. Jadi kita kalau mandang kehidupan dunia dengan standar Islam, lego insyaallah. Tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Tahu mana yang harus diikuti, tahu mana yang harus dijauhi. Nah, di dalam hadis ini sekarang kita terus ini hanya gambaran sedikit mohon Bapak Ibu. Ternyata Islam itu sempurna dan yang pengen merusak itu dari luar, dan itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi kayak zaman rumiyin Mingki Rose kadang itu daerah Mojosono ini Tirose sing Tirose lho Pak. Islamnya digadekan dengan sebungkus mie, sebungkus bantuan, jangan gitu. Tapi saat ini alhamdulillah kaum muslimin juga lebih sadar dan hati. Jadi ternyata musuh Islam itu sangat sigap. Nah, Bapak Ibu, di hadis yang akan kita kasih ini, Rasulullah SAW itu mewasiati kita 3 perkara yang kalau kita laksanakan niscaya baik di dunia dan di akhirat kita. Yang pertama, Rasul mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Kita itu diperintah oleh Rasul untuk bertakwa dimanapun dan kapanpun. Nun sewu. Takwa itu artinya apa Bu? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya, ini definisi yang benar, yang paling banyak dipahami oleh kaum muslimin. Nah, ternyata Bapak Ibu disebutkan ya, oleh salah seorang ulama Bakar bin Abdillah dari Tol Ibnu Rubaiyah bahwasanya makna takwa itu ada 5 sebenarnya. Makna takwa yang pertama ya adalah fi'lul ma'mur. Kalau ingin disebut sebagai orang takwa,
jalankan 5 hal ini. Yang pertama itu melaksanakan ketaatan. Apa yang diperintah Allah jalani. Sendika dawuh Bapak Ibu. Contoh sederhana, Allah nyuruh sholat siap gerak. Allah nyuruh puasa ringan kita kerjakan. Allah nyuruh nama malih yang belum lama ya zakat, terus belum lama lagi ada haji. Yang tenang jalan beri haji gitu. Jadi kontrolis sudah mulai gitu kan sih. Nah dalam 2 bulan ini mungkin haji mabrur insyaallah. Dan berbagai perintah, kalau kita dengar perintah kita usahakan untuk mengerjakan. Ini kunci pertama takwa. Lalu yang kedua, wa tarkul mahdhur. Kalau dengar yang namanya larangan, ampun dicedhaki, diaturi. Larangan itu apa? Larangan itu kata apa? Contoh dilarang ngombe. Sanes ngombe kan nggih. Komertas standar awal. Terus dilarang bahkan hal sepele, dilarang nipu, dilarang menurut saya bukan. Kalau pergi nopok nggih namine lewat celah terminal kalau yang dasar yang bersih Bu. Bersih ngono nggih. Yang keluar hewan Bu. Maksudnya hal seperti itu yang itu kan kalau bahasa kita refleks gitu Bapak Ibu. Ini bahaya ini Bapak Ibu. Loh, kenapa? Kalau refleksnya orang mengeluarkan perkara jelek itu berarti biasanya luwih jelek. Ini ternyata kan larangan. Kita kan nggak boleh gitu berbuat jelek, kadang neko-neko jelek. Di antaranya perkataan yang tidak. Jadi takwa itu apa yang ketaatan laksanakan, apa yang dilarang oleh agama ditinggalkan. Maka dari sini Bapak Ibu tidak termasuk takwa kata para ulama kalau ada orang kok senengane melanggar larangan. Contoh sewu, ada orang kok wis dilingke langsung ngombe wae. Berarti orang ini belum bertakwa. Lah, malah saya ngombe malah tokoh agama misalnya. Nah, ini dia yang jadi masalah. Kadang nyontoh ini buatan benar. Ya kalau memang begitu ya ampun dicontoh Pak. Soalnya Nabi eta buatan hadirin Nabi nanti mententu. Buatan eten. Ya, bahkan saya boleh Bapak Ibu disebutkan oleh para ulama Nabi itu buatan nanti ngerokok. Di Arab Bapak Ibu nek sampun nanti tidak ngerokok haji. Dan mereka enten rokok tradisional Arab namanya shisha. Kertas gitu Pak Ibu. Nek ten mriki kados kayu untuk patok dawa. Niku kan jaman rene ten. Tapi Nabi mboten nate nasas istilahnya. Nah, seperti ini kenapa? Ini harus kita kaji. Ya, ternyata Rasul itu menghindari hal-hal yang tidak baik. Jadi yang namanya takwa itu laksanakan perintah, jauhi larangan. Nah, yang ketiga, alamu bil minallah. Ternyata untuk menjalankan perintah dan larangan ini di atas cahaya dari Allah. Maksudnya nopo? Maksudnya pakai ilmu, pakai dalil. Mboten ming sageleme dhewe. Pak jenengan salat apa Pak? Kayaknya apa kepengin. Nek wong pengen tok benjing iso-iso pengine ilang. Iki mboten Bu. Tapi nek Pak jenengan kok salat apa Pak? Lah kula dikengken Allah, nek kula mboten salat jenengan ditekoni pripun? Benjing bisa mlebet neraka kula pati kula. Makane sakniki mumpung sing ning donya kula salat. Niki namanya dia mengerjakan salat pakai dalil, pakai ilmu. Oke. Lalu yang keempat, ciri takwa itu tarju thawab Allah. Ternyata dalam mengerjakan perintah dan menjauhi larangan itu kita berharap pahala dari Allah. Yang kelima, takhafu azab Allah. Dan engkau menjalankan perintah dan larangan itu karena takut dari azab Allah. Dados mohon sewu Bapak Ibu. Kita ternyata dalam menjalankan perintah dan larangan itu ada balasannya. Di dunia saya nonton nggih Pak.
enten boten Pak, nuwun sewu. Sing nyambut damel boten digaji. Nek enten kula aja Pak. Berapa kuwi? Ten pondok betangke kathah niku. Tapi saya rasa tidak ada Pak. Mungkin boten. Ono kang saka jam 8 ngantos jam pinten jam sekawan nggih biasane. Men disanjani matur suwun nggih, sesuk balik meneh. Kita pripun Bu? Garwane ngoten diizini boten Bu? Boten. Awas nek lunga tak lempeng Pak. Nyambut damel kok boten enten hasil. Nah, ternyata dalam agama kita Bapak Ibu, kita itu disuruh beramal, dikasih hasil sama Allah. Sayangnya saat ini tidak kelihatan. Sing namanya ganjaran Bapak Ibu, jengben itu ditikel-tikel keten akhirat, dicaosi surga, diadoke ing neraka. Niku semua balasan. Mungkin bahas masalah surga ya semoga kapan-kapan ada kesempatannya Bapak Ibu. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara nomor ciri-cirinya kata Nabi itu surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang ada di surga itu belum pernah dilihat oleh mata manusia, belum pernah didengar, dan belum pernah terbersit di hati manusia. Nikmat apa mau sing paling nikmat ning dunya sing boten enten apa-apane dibanding surga. Dan sebaliknya Ibu, ternyata kita beramal juga untuk menjauhkan diri dari neraka. Karena neraka itu kalau bahasa gampangnya, bahasa Jawa ini ampun kemati oleh neraka. Kadang kita kan dengar Bapak Ibu candaan orang, Pak, kok ngopo surga sholatku nggak mau surga loh. Kancane aku yang neraka tahu juga. Kadang kan nek gojekan kadang ngerti iki. Rapopo ning neraka sedelo kancane oke. Pak, ternyata nggak boleh Bapak Ibu bercanda dengan yang namanya neraka. Lah kok sakit? Karena neraka itu sangat mengerikan. Di antara disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yukta yaumal qiyamati bi rajulin bi an'ami rajulin di dunia. Besok di hari kiamat itu akan didatangkan seseorang yang dia ketika di dunia itu mendapatkan kenikmatan paling jos. Sayangnya dia kafir di dunia. Ya, fayus baru finali sibgotan. Lalu si orang yang tidak pernah rekoso di dunia ini dicemplungke pisan ke neraka, pelung. Terus diangkat oleh Allah. Tsumma yus'al. Lalu orang ini ditanya, hal sya'arta min na'imin qattu? Kamu pernah enggak ngerasain kenikmatan? Buatan. Saking nopo, saking lali, saking beratnya agak neraka. Ini lebih terus diangkat meleh. Lah nek diplungke terus pripun? Ya, jadi orang yang paling nikmat di dunia dicemplungke neraka plung wis lali kabeh. Maka dari itu Bapak Ibu, ternyata takwa ini ujungnya itu nyari surga, lari dari neraka. Dan itu seperti dalam tanda kutipnya seperti orang normal Bapak Ibu. Kita sholat ini, ya kita pengen dapat balasan. Kita haji, artone kata nggih Pak nggih. Ngeluarkan uang ini mosok boten ana balasannya. Wis nek Allah kersa nggih mugi-mugi ditampi nek boten nggih pun. Niki kan kayak enggak niat gitu Pak nggih. Kita ngasih orang aja Pak. Pak nuwun sewu niki keng kula nek jenengan purun Pak. Padahal nek boten nggih pun. Pripun Pak jenengan ngoten ki tersinggung mboten? Tersinggung. Iki ketoke wong iki ra niat nek aku. Tapi kalau orangnya bener-bener Pak nuwun sewu niki saking kula mungkin mugi-mugi jangan tapi kan beda rasanya Pak. Ketika kita dengan Allah ternyata harus merengek-rengek begitu Bapak Ibu. Jadi tujuan kita bertakwa itu masuk surga, jauh dari neraka. Sebagaimana orang tidak mau bekerja tanpa hasil, orang beramal di dunia pun nanti akan ada hasilnya. Cuman sayangnya saat ini boten ini mana takwa yang disebutkan ya, oleh Paul bin Hubaib rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita melaksanakan 5 ini insya Allah
kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu Bapak Ibu, untuk memperjelas lagi ya, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala ketika beliau menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 71 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah nyuruh kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ditanyakan pada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ini, takwa yang sebenar-benarnya dalam ayat itu niku pripun? Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, kalau ingin melaksanakan ketakwaan yang sebenar-benarnya, laksanakan 3 perkara ini, kata Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, Allahu an yuta'a fala yu'sa. Ini ciri-ciri gampang orang yang menjalankan ketakwaan dengan yang sebenar-benar. Pertama, Allah itu ditaati, jangan dimaksiati. Jadi berusaha untuk taat terus, ampun maksiat. Dan kalau di zaman sekarang Bapak Ibu, takwa itu dikatakan oleh Nabi dan juga disebutkan oleh para ulama, harus ketika terang-terangan dan tersembunyi. Kadang kita itu bertakwa kalau bareng-bareng itu enak gitu Bapak Ibu, mengerjakan suatu ibadah, contoh pas sholat jamaah bareng-bareng gitu enak, pengawasan kan ini bareng-bareng gitu enak. Dan niscaya mau berbuat maksiat nek bareng-bareng itu nggih perkewo nggih. Tapi di zaman now Bapak Ibu, maksiat itu ternyata tidak datang saja, bisa mendatangi. Mungkin buat niki sing namanya HP. Temui iki Bapak Ibu, nopo mau nenten nggih. Sing ngajeng wis buka nopo mau nenten pokoke. Maka dikatakan oleh Nabi, dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kalau pengen takwa itu taat terus pada Allah, jangan maksiat, baik ketika nampak maupun sendiri. Nah susahnya begitu Bapak Ibu. Kalau sedang karo wong itu ketoke ya dalam tanda kutip barang mau buka kamar. HP ini bosan dibuka. Nah ini nasihat bagi kita semuanya Bapak Ibu, untuk bisa bertakwa taat pada Allah ya dimanapun dan kapanpun. Lalu yang kedua kata Abdullah bin Mas'ud, Allahu an yushkara wa la yukfar. Kalau pengen takwa yang benar, Allah itu kamu syukuri, jangan sampai kamu kufuri. Jadi Bapak Ibu, kita itu harus berlatih bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan perkara seorang yang beriman, semua urusannya baik. In asobahu khairan syakar. Kalau dia dapat kebaikan, dia akan bersyukur. Wa in asobathu dharra sabar. Kalau dia dapat kejelekan, dia akan sabar. Jadi syukur niku boten enten enake. Karena kalau tidak, kita akan kufur kepada Allah. Dan biasakan Bapak Ibu, terutama disebutkan oleh Nabi, ibu-ibu terutama, untuk bisa bersyukur kepada perkara-perkara yang kecil. Kadang perkara remeh, tetapi kita tidak bisa mensyukurinya. Nabi mengingatkan, man lam yashkuril qalil la yashkuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur dengan perkara-perkara yang kecil, niscaya dia tidak bisa bersyukur pada perkara-perkara yang besar. Mohon saya boleh Bapak Ibu, ibu-ibu terutama gitu, mungkin bisa makan hari ini itu nikmat, harus disyukuri. Buat terusah ngunyong-ngunyong kali suamine, ngunyong makan tempe saiki belajar semua rumah Bapak Ibu nyambut gawe ora cukup dan seterusnya. Jadi ternyata hal-hal kecil itu wajib disyukuri. Kalau hal kecil disyukuri, niscaya hal besar akan datang, insyaallah. Lalu yang ketiga, ya, yang pertama Allah an yuta'a fala yukfar, Allah an yushkara wala yukfar. Lalu yang ketiga, Allah an yukfara wala yunsa. Allah itu terus diingat
jangan sampai dilupakan dalam segala keadaan kita Bapak Ibu. Kadang kita itu kalau sedang bahagia, biasanya bahagia lali apa yang Bu? Lali. Ciri-ciri ini nopo? Kadang ya tadi, ini kadang ya, buatan nyindir sinten mawon. Kadang kita itu kalau sedang susah, ya Allah, ini utangku, ya Allah, jaluk Allah. Ini nganggur wis bebas, kon lali tenan sih. Malah tekone teng dangdutan. Kadang begitu. Kadang kalau ada sedang susah itu konsolnya biasa, oh saya ayo dhewe prihatin ngene ngono. Wah, lagi begitu kan malah dolane kan karo kan. Jenenge menungso. Harus Bu. Maka kalau ciri orang bertakwa kata Abdullah bin Mas'ud itu, dia ingat Allah kapanpun, jangan sampai lupa kepada Allah. Dan lupa pada Allah ini adalah hal yang berbahaya Bapak Ibu. Karena lupa pada Allah walaupun sesaat itu menyebabkan resiko yang sangat fatal. Resiko yang sangat fatal Bapak Ibu. Yang disebutkan oleh para ulama, kita itu tidak tahu ujung akhir hidup kita. Dan kata Nabi SAW bahwasanya manusia itu akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Tolong saya ini juga nasihat bagi kita semua. Kadang nanti mungkin di Bapak Ibu inali tiang morok gitu. Nah, kadang kalau sudah begitu sudah nggak bisa ditolongin nih Bapak Ibu. Nah itu nanti akan keluar disebutkan oleh para ulama adalah ingat-ingatan dia dan kebiasaan yang dia kerjakan. Kalau dia biasanya bikin, biasanya baca Quran, biasanya minimalnya sholat lah begitu. Moga-moga nanti akhirnya minimalnya dia ingat la ilaha illallah. Kalau berdiri nih ingatnya sinten Pak lagune Inul apa malah dinyanyiin itu waduh. Kalau sampai lali ternyata detik-detik dicabut nyawanya malah nyanyi ya. Jadi ini yang disebutkan para ulama, kita itu harus berusaha dan kita Bapak Ibu hakikatnya kita semua sedang berjalan kemana? Berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu bekal ketakwaan ini yang diwasiatkan oleh Nabi, diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan juga diwasiatkan para ulama untuk kita miliki. Dan terakhir dalam masalah takwa, Abu Hurairah itu ngasih rumus yang sangat bagus sekali Bapak Ibu. Kalau ingin menjalankan ketakwaan, karena ketakwaan tadi kan terkait dengan perintah dan larangan. Ada orang datang ke Abu Hurairah lalu bertanya, ya Abu Hurairah, apa makna takwa? Orang ini tanya, wahai Abu Hurairah, apa makna takwa? Tolong jelaskan kepadaku. Abu Hurairah nggak jelasin pakai ini Pak, pakai teori begini. Tapi Abu Hurairah ngasih gambaran. Abu Hurairah bertanya balik, afara'aitu mutharik? Kamu pernah nggak? Kamu pengen tahu kan takwa? Iya. Kamu pernah nggak lihat jalan? Iya, aku tahu jalannya. Kaifa idza wajadtum fi tariqika asyaw. Gimana kalau kamu temui dan kamu lihat di jalan yang ada di depanmu itu banyak duri? Maka orang ini berkata, sa'atawaqihi. Tentu kalau jalan di depanmu itu banyak duri, aku akan berusaha hati-hati supaya tidak injak duri. Karena tadi Bu, kita itu hakikatnya sedang berjalan pulang menuju Allah. Dalam akhirnya surga nopo neraka. Jangan sampai nginjak duri bane bocor. Kedai sampai ke surga bane bocor boten teko. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ini yang disebutkan Abu Hurairah. Kalau kamu ingin melaksanakan ketakwaan, gampang caranya, maksudnya ciri-cirinya. Yaitu lihat jalan. Kamu itu sedang jalan, di depanmu banyak duri. Hati-hati. Duri itulah yang namanya maksiat. Duri itulah yang namanya dosa. Jangan sampai kamu injak. Niscaya nanti kamu selamat sampai Allah Ta'ala. Ini wasiat yang pertama Nabi memerintah kita untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian wasiat yang kedua dalam hadis ini, Nabi memerintahkan wa'at bi'isayyi'atal hasanata tambuha. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan jelek.
Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan menghilangkan dosa-dosa. Dan terus menurut saya Bapak Ibu, ini yang dimaksud apa? Disebutkan oleh para ulama, kita itu pripun Bu? Kata dosane apa positif dosane? Ya tentu siapapun kita, kata Nabi SAW, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak salah dan dosa. Bahkan disebutkan para ulama di antara tafsir kalimat khata' itu ternyata Bapak Ibu, manusia itu cenderungnya pengen berbuat dosa. Ternyata gitu ternyata. Kita itu Pak, kalau dikasih pilihan sing apik karo sing elek, nek los deh Pak, mboten enten tiyang kan milih dhewe, mungkin senengane milih sing mungkin. Nah, itu ternyata tabiat Bapak Ibu. Nah, tabiat ini harus dihilangkan dengan syariat. Oh, iki elek dilarang Allah, ya ora terjadi. Maka kata para ulama, ya, kata Nabi tadi, kita itu orang yang sering dan tabiatnya senang berbuat salah. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau tahu salah, ya harus taubat. Inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kita itu pasti ya, dalam semua kegiatan kita ada salah dan dosanya, dan kita wajib taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang jadi masalah, kita itu sering dengar taubat begitu. Cuman taubat itu pripun? Maka disebutkan oleh Imam Nawawi dan ditambahkan oleh Syekh Utsaimin, syarat tobat niku wonten gangsal Bapak Ibu. Dados sinten tiyange sing pengen tobat niku kedah menjalankan 5 perkara niki. Ingkang sepindah ikhlas karena Allah. Jadi syarat tobat yang pertama itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Kalau saosi contoh apa Bu? Contohnya obat saking judi, ngoten nggih Bu, contoh. Obat saking judi itu harus dilakukan ikhlas karena Allah. Ya Allah, aku ingin mandek judi yo, tibakan balik lagi. Boten mergo BPKB ini pun tidak ada sertifikat omahe pun kabur, hilang, pun sekolah. Terus kabeh hilang, wis go judi kabeh. Nek kabeh mau mobil 5 hilang kabeh, bar ki lagi ngomong, oh biar tahu. Tak kabeh. Nek ngeten iki pripun, Pak? Nek balik melih hartane, kita judi melih banget. Berarti orang yang seperti ini tobaté boten ikhlas. Karena kalau ada kesempatan dia akan mengulangi. Jadi syarat pertama tobat itu ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua al-iqla'u anil dzambi. Kata Imam Nawawi. Syarat tobat yang kedua itu harus meninggalkan dosanya, makrum kalau bahasa kita. Contohnya Bu, contoh tobatnya nopo judi gitu. Biasanya judi ini miliaran, misalnya Pak, nopo judi ini jutaan Pak. Wes obat aku judi serapat, aku judi penuh, ini judi cap sekian lain modal 10.000. Judi cilik-cilikan. Ini judi besar maupun judi kecil ini namanya sama haramnya. Jadi yang namanya judi harus dia tinggalkan dengan segala bentuknya. Paham gitu? Lalu yang ketiga, syarat dari judi, kalau syarat dari judi, syarat dari tobat itu. Pokoknya enggak ibu. Syarat dari tobat yang ketiga adalah an-nadamatu, menyesali perbuatannya. Pertama tadi ikhlas, kedua tinggal kibru, ketiga menyesali. Menyesali Pak. Menyesali itu insya Allah mertas deh. Wah aku biar dari berjudi, semoga ada judi lagi selamanya. Wah aku biar tahu berbuat ini. Sama ini berbagi semua dosa. Wah dosa gue kok kayak ngerasani mau misalnya deh. Berarti tobatnya juga harus nyesal ya Allah mau keluar dari wong kok seneng rasane ngurus uripku dhewe kan ngurus uripe wong misalnya. Jadi dia harus merasakan
penyesalan. Dan disebutkan oleh para ulama, di antara bentuk penyesalan itu adalah tidak membanggakan dosanya. Contoh membanggakan dosa itu berikut. Ini pengen contoh deh Pak. Rian nanti soalnya pembinaan lapas itu, penjara itu Pak. Nah itu dulu saya pernah melakukannya begitu aja. Jadi kadang ada narapidana itu kan saling bicara. Pak, kowe mau ini kayak ngono Pak. Wah, biar nyolong apa. Kena piro Pak? Kena setengah tahun. Lah sing colong piro perlu. Kowe mau. Nah, aku mobil 15 colong. Maksudnya apa? Dia membanggakan. Pak, kowe kudu jarak ngono Pak. Wah, aku biar mau tahu ngamplong wong halo kowe ngamplong aku wis mateni wong telu. Jadi membanggakan dosanya. Ternyata ini haram Bapak Ibu. Kalau disebutkan oleh Nabi SAW, kalau Allah sudah menutupi dosa kita, tidak perlu kita ceritakan dan tidak perlu kita banggakan. Apa boleh kepanggil tiang enggal. Pak, perkenalan Pak, saya dulu itu pernah gini. Padahal mau pengen disegani. Ternyata ini haram Bapak Ibu. Tidak boleh. Walau jenengan mau laki ngombe cium model ngono, aku biar tak campuri bayi buat. Campuri kok. Oke dicobit nah mati orang. Jadi ternyata bentuk penyesalan itu tidak boleh membanggakan dosanya. Ini yang ketiga. Lalu syarat yang keempat dari tobat itu adalah al-azmu an la yukarriroha. Bertekad untuk tidak mengulangi dosanya selamanya. Bapak Ibu. Memang ada dalam satu hadis qudsi, tapi para ulama mengatakan, ada yang mengatakan ini hadisnya lemah, ada yang mengatakan hasan riwayat dan seterusnya. Yang mana Allah itu memberi pengampunan sampai 3 kali. Kalau perbuatan keempatnya Allah katakan if'al masyita. Jadi kalau melakukan suatu kesalahan udah wis ping 3 kok isih kumat meneh, berarti wong iki angel tobat. Akan tapi disebutkan hadisnya lemah. Yang paling kuat oleh disebutkan para ulama, tobat itu akan terus berlangsung. Jadi kapanpun kita salah, kapanpun kita dosa, kembali kepada Allah Ta'ala dan bertekad untuk tidak mengulang ini. Oke. Lalu yang kelima, syarat tobat yang kelima itu adalah fil waqtil ladzi yataqabbalullahu taubatahu. Taubat itu dilaksanakan di waktu Allah terima taubatnya. Disebutkan oleh Nabi, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Batas akhir taubat kita, kata Nabi Bapak Ibu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu senantiasa menerima taubat dari kalian selama nyawa kalian belum sampai kerongkongan. Terus kalau dereng ngorok niku taksih boleh tobat. Cuma sing dados masalah Bapak Ibu, tiyang niku boten ngertos kapan nyawanya dikerongkongan. Oleh sebab itu kita diwajibkan untuk bersegera. Kalau ada dosa apapun, kita wajib segera tobat. Niku mau syarat tobat kadang pinten Bu? 5. Yang setunggal ikhlas karena Allah. 2 meninggalkan pro dosanya. Yang ketiga menyesalinya. Yang keempat tidak mengulanginya, bertekad tidak mengulanginya. Yang kelima dilakukan selama nyawa belum sampai kerongkongan. Kalau orang punya salah apapun, kata Imam Nawawi dan Syekh Utsaimin, lakukan 5 syarat tobat ini. Insya Allah akan ampuni. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, wasiat dari Nabi adalah Nabi mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak baik itu pripun? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ciri akhlak yang baik itu ada 4. Ciri akhlak yang baik itu ada 4. Yang pertama, ya, ciri akhlak yang baik itu adalah badlun nada. Orang yang memiliki akhlak yang baik, dia akan mencurahkan kebaikan. Artinya apa? Orang yang berakhlak baik itu senengane berbuat baik. Ya. Berbuat untuk orang lain baik,
sendiri yang baik. Lalu akhlak baik yang kedua, kaful adab, menahan gangguan. Orang yang berakhlak baik itu tidak mengganggu orang lain. Bahkan Nabi SAW mewanti-wanti, la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi sampai 3 kali mengatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa itu? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kadang kita itu ganggu tetangga nggak sadar, Pak. Kadang. Wah, kita baru buka semuanya disetel kegiatan. Biar. Padahal tombolnya lagi asma. Misalnya. Kita kan ada nggak tahu begitu, Pak. Kadang kita urusan apa nih? Talang air itu. Talangnya kalau guling tombolnya sama mobil. Malah padahal itu ganggu tetangga kita. Ternyata rembesannya melebatan gajah kamarnya di ada bayi dan seterusnya. Nah, jadi orang yang berakhlak mulia ini tidak mengganggu orang lain melalui lisannya dan melalui perbuatan. Masya Allah. Kemudian badrun nada, lalu kaful ada, lalu yang ketiga sabru alal ada. Orang yang berakhlak baik itu ciri-cirinya adalah orang yang sabar ketika menghadapi perkara yang tidak baik. Namanya takdir Bapak Ibu, enten kali. Ini bukan takdir saya kali takdir guru. Kalau takdir saya, insya Allah bakal ada yang protes. Angsal mobil, angsal motor, maaf enak, gitu. Anaknya pinter, ini tidak ada yang protes Bapak Ibu. Tapi kalau qadarullah sedang dapat takdir tidak baik, wah ini muncul akhlaknya. Dan dikatakan oleh Nabi, kaidahnya Bapak Ibu penting sekali. As-sabru inda saqmatil ula. Sabar itu ketika benturan yang pertama. Contoh sederhana mawon, kehilangan kunci. Ini akan kelihatan nih orang yang berakhlak mulia atau tidak. Orang yang berakhlak mulia nanti ciri-ciri yang ketiga apa Bu? Sabar. Kehilangan kunci langsung miso. Berarti ini nggak beres anaknya. Yang kehilangan kunci biasanya buat tenok gitu. Contoh lagi, sabar itu pada benturan pertama. Kehilangan duit, wah langsung sampai ada orang kehilangan wah bunuh diri kalau tidak. Ya. Padahal sabar itu harus keluar pada benturan yang pertama itu. Kalau sudah lama sudah biasa Bu. Maksudnya sudah tidak dinilai sebagai kesabaran. Contoh sederhana tadi kehilangan kunci wis 3 dino. Sapolan sabar. Wis 3 dino Pak. Pun biasa. Tapi kehilangan sabar itu keluarnya yang pertamanya itu loh. Kunci kuning di mau subhanallah astagfirullah ini bisa orang ketemu ya wis orang ketemu ya wis rongsen celok kan kunci. Ini sabar. Tapi kalau ning musuh-musuh pukuli anaknya ngerti, pukuli istrinya tekone ngerti, pukuli juga kunci pulang ini. Ini namanya orang tidak sabar. Wes kalau dino Pak kunci ku saya hilang Pak. Iya iki ora ketemu iki. Wis apa lah sabar. Nek pun 3 dinten iki pun mboten angsal Pak. Paham Bu? Jadi sabar itu pada benturan yang pertama. Ketika dikabari pun saya misalnya orang yang dia cintai meninggal, ya di situ dia harus mengeluarkan sabarnya. Ketika dikabari, ada kabar nggak menyenangkan, di situ dia harus mengeluarkan sabarnya. Ternyata sabar ini berhubungan dengan benturan yang pertama. Ini ciri-ciri akhlak mulia yang ketiga. Lalu ciri-ciri akhlak mulia yang keempat adalah tolaqatul wajhi. Kata Nabi SAW, ya, ciri orang yang mulia itu, yang berakhlak mulia itu orang yang berseri-seri wajahnya. Nabi mengatakan, la tahqirana minal ma'rufi syai'an walau antal ta'akhata wajhin. Jangan sampai kalian itu meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya ketemu sama temanmu, sama sesama muslim, lalu pasang wajah yang berseri-seri. Terus kalau bahasa Jawa ini
Orang berakhlak mulia itu pasuryanipun sae. Terus ini 4 ciri-ciri akhlak mulia. Nomor 1, badlun nadawu nopo? Suka mencurahkan, memberikan kebaikan. Yang kedua, menahan gangguan. Yang ketiga, nopo? Sabar. Yang keempat, iya wajahnya berseri-seri. Subhanallah, dari gambaran ringkas ini tidak mungkin Bapak Ibu ada cacat dalam Islam. Karena nanti kita saja urusan sama Allah diurusi sampai benar, urusan sama diri sendiri, obat tadi diurusi secara detail, urusan dengan akhlak manusia diurusi secara detail, dan kita tidak boleh ganggu orang lain tanpa hak. Masya Allah. Maka kalau kita kaji Islam itu, insya Allah semakin lama kita semakin mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di jam saya kok tinggal 3 menit Pak, atau 2 menit. Kalau di situ masih 5 menit. Pilih saya pun nih Pak. 2 menit. Oh, ini pilih tinggi mawar. Oke, mungkin makatan Bapak Ibu kok pilih ingin sakit kolaborasi ada benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salahnya mohon maaf, datang dari kekurangan saya dan kehilafan saya, dan kita akhiri bersama dengan majelis dan nikah dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan petunjuk pada kita dan keluarga kita, dan juga senantiasa menjaga kita agar kita baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Taufan Bidadara, bahwa bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya kita sebagai orang beriman yang pertama diminta untuk bertakwa dimanapun dan kapanpun berada. Yang kedua, ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus dosa-dosa dari perbuatan jelek tersebut. Dan yang terakhir, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Baiklah, sebelum kajian pada malam hari ini kami tutup, ada informasi dari kajian khusus muslimah. Hadiri dan ikutilah kajian khusus muslimah hari tanggal Kamis 27 Juli pukul 16.00 atau pada salat asar dengan tema dosa-dosa yang diremehkan oleh wanita, yang akan disampaikan oleh Ustazah India Stuti. Demikian informasi dari kami. Baiklah, pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi